Pembatasan aktivitas dari sektor komersil seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan pariwisata dianggap dapat mengurangi produksi sampah. Namun di sisi lain, terdapat peningkatan sampah dari rumah tangga karena perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah PSBB. Di ibu kota misalnya, saat masyarakat membatasi diri dengan hanya melakukan aktivitas di rumah, masyarakat pun memenuhi kebutuhan konsumsi dengan belanja daring. Dampaknya, timbunan sampah seperti sisa plastik pembungkus, kemasan makanan, dan plastik sekali pakai mengalami peningkatan. Plastik merupakan bahan yang paling banyak digunakan. Namun sayangnya, proses penguraian plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton per tahunnya. Meskipun tidak terlalu rumit, tanaman jeruk ini perlu dirawat dengan baik. Siram 1 kali sehari dan pupuk 1 bulan sekali. Selain itu, apabila ditempatkan di daerah yang dingin, dapat bertahan selama 1 tahun. Di satu sisi, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, yang mana pada tahun 2013, Indonesia mampu menghasilkan sebanyak 309.678 ton kulit jeruk setiap tahunnya. Namun sayangnya, sejauh ini masih belum banyak orang yang mampu memanfaatkan limbah kulit jeruk ini untuk menambah nilai jual, yaitu salah satunya dengan menggunakannya sebagai bahan dasar untuk membuat biodegradable plastik. Penelitian tentang kemasan biodegradable sebenarnya telah ada beberapa tahun lalu, salah satunya yaitu edible film. Edible film merupakan lapisan tipis dari bahan pangan. Salah satu pembentuk edible film ialah kandungan pektin yang terdapat pada kulit buah. Selama ini di Indonesia, limbah kulit buah sebanyak 50% hanya dibuang dan tidak termanfaatkan lagi setelah isinya diambil atau dikonsumsi. Untuk itu, solusi yang dapat kita tawarkan untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan membuat edible film berbahan dasar kulit jeruk. Langkah ini tergolong sangat strategik karena kulit jeruk sendiri memiliki kandungan pektin yang cukup tinggi, yaitu sekitar 30%. Susilowati DKK pada tahun 2013 mengemukakan bahwa kebutuhan pektin di kawasan Asia, khususnya Indonesia, mengalami peningkatan pada tahun 2000 hingga tahun 2009. Sampai saat ini, kebutuhan pektin di Indonesia masih bergantung pada hasil impor. Injilaudin DKK pada tahun 2015 mengemukakan bahwa jumlah impor pektin di Indonesia pada tahun 2008 yaitu sebesar 147,6 ton, terus meningkat hingga tahun 2011 yang mencapai 291,9 ton dengan nilai 2.977.498 USD dolar. Kendriani pada tahun 2018 memperkirakan bahwa pada tahun 2020 kebutuhan akan pektin mencapai 1.320 ton. Indonesia masih bergantung dengan impor bahan pektin, padahal pektin dapat ditemukan dalam limbah kulit buah. Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian pembuatan edible film dari ekstraksi kulit jeruk ini adalah albedo,
yaitu bagian dalam kulit jeruk yang berwarna putih yang sudah tua atau matang. Setelah melalui beberapa proses, sebanyak 10 gram albedo dapat menghasilkan berat ekivalen untuk pektin sebesar 600 hingga 800 mg sesuai dengan standar mutu pektin berdasarkan Food Chemical Codes and International Pectin Producers Association. Besar kandungan pektin tersebut dapat menghasilkan edible film sekitar 2000 mg dalam bentuk gel. Pemilihan dari lokasi proyek ini adalah di Kota Malang. Hal ini karena berdasarkan informasi di arah Malang, pedagang di pasar besar, pasar minggu, dan pasar Merjosari menjual limbah kulit jeruk yang cukup melimpah. Hal ini didukung oleh hasil komoditas jeruk di Desa Salorejo, Kabupaten Dawu, Malang yang mencapai 15.080 ton per tahun. Rincian biaya yang diperlukan dalam proyek ini dapat dijabarkan sebagai berikut, di mana biaya development cost-nya sebesar Rp729.000, kemudian biaya instalasinya sebesar Rp200.000, dan untuk biaya lain-lainnya sebesar Rp1.150.000, sehingga total cost dari proyek ini ialah Rp2.079.600. Apabila dibandingkan dengan produk sejenis, yakni biodegradable plastik, edible film berbahan dasar kulit jeruk mampu menghemat biaya sebesar 63%. Namun, apabila dibandingkan dengan plastik yang non-biodegradable, edible film berbahan dasar kulit jeruk ini akan memiliki biaya lebih mahal. Tetapi, mahalnya biaya tersebut dikarenakan kelebihan yang dimiliki oleh edible film, yakni edible film lebih mudah diurai serta lebih cepat waktunya, yakni sekitar 10 hari masa penguraian alami. Sedangkan untuk plastik non-biodegradable, apabila melakukan penguraian alami bisa sampai 20 tahun. Kemudian, telah dilakukan perhitungan terhadap pengurangan emisi gas yang dihasilkan oleh edible film berbahan dasar kulit jeruk, di mana kami menggunakan data di Kota Malang. Perharinya, di Kota Malang dapat menghasilkan 0,472 ton plastik. Kemudian, untuk nilai emisinya yakni 1023 CO2 per ton. Sehingga apabila dihitung dalam 1 tahun menghasilkan 482,856 CO2. Kemudian untuk perhitungan edible film berbahan dasar kulit jeruk dengan sampah plastik sebesar 0,472 dan nilai emisi untuk bahan organik sebesar 0,073 per ton, maka didapatkan hasil dalam 1 tahun yaitu 0,034456 CO2. Sehingga dari hasil tersebut apabila dibandingkan maka edible film berbahan dasar kulit jeruk ini mampu mengurangi emisi gas CO2 hingga 14.000 kali lipat.